Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini hari Senin tanggal 29 Januari 2024. Saya Prabu Dias beserta keluarga besar, perwakilan keluarga besar Macan Ali yang diwakili oleh Majelis Zikir dan Tawasul Macan Ali dipimpin oleh Ustadz Basir Al-Bahari, berada di rumah sejarah, rumah perjuangan pendiri dari Muhammadiyah, yaitu almarhum yang mulia Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jalan Kiai Mojo, Yogyakarta. Dan kami diterima oleh mewakili keluarga besar pahlawan nasional Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbak Raden Ayu Diah Lama Sari, dan kami didampingi oleh Ibu Supriyanti Darsono, senyum manis, dan Ibu Vera Fitriani SPD, dan keluarga besar Macan Ali semua ada di sini. Kedatangan kami ke Yogyakarta dalam rangka ziarah wali dan diakhiri ziarah ke Raja Cirebon, Kepala Negara Cirebon, yaitu Panembahan Ratu II atau Panembahan Abdul Karim dari negara Cirebon, Caruban Nagari, yang dimakamkan di Bukit Ideologi. Setelah melakukan ziarah beberapa wali, kami bersilaturahmi ke keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diwakili oleh Raden Ayu Diah Lama Sari di Yogyakarta, dan akan melanjutkan perjalanan ke Panembahan Ideologi. Kegiatan ini kami lakukan juga merupakan perjalanan ritual dan spiritual dari kami untuk kondusivitas NKRI menjelang pemilu 14 Februari 2024. Kami bersama-sama selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami juga selalu berkirim doa kepada para leluhur Indonesia, terutama para Juriat Wali Songo. Nah, kami sesama Juriat Wali Songo dan keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan langkah-langkah spiritual. Apa yang harus kami lakukan untuk bangsa dan negara? Ternyata dari beberapa calon presiden dan wakil presiden, secara spiritual kami menelusuri salah satu bakal calon, yaitu Pak Ganjar Pranowo, dan ternyata tanpa diduga Mbak Dia, yang mungkin juga kita tidak tahu pilihannya kemana, sama-sama melakukan langkah secara ilmiah, secara menelusuri, dan tadi malam hingga subuh tadi pagi kami menyamakan sinkronisasi baik spiritual maupun dengan survei-surveinya pribadi beliau dengan suami yang mulia dari Ternate, suami beliau dari Kesultanan Ternate, bahwa ditemukan sebuah jalur bahwa salah satu calon presiden dari 3 calon presiden, yang satu adalah Pak Anies Baswedan, beliau dari Timur Tengah pastinya ya, Pak Baswedan, dari Gujarat ya, dari Hadramaut ya, oke. Kemudian Pak Prabowo juga ada kaitannya dengan Hamengkubuwono, ada dari jalur yang lain, tapi juga dari Tiongkok ya, juga ya. Tiongkok ada, dari Belanda juga. Dari Belanda ada. Sementara yang satu Pak Ganjar ternyata ada keterkaitan dengan Jawa Barat, yaitu Sunda, Pajajaran, kemudian Bali, dan Mataram, serta Juliatnya para wali maupun dari Sunan Kalijaga maupun dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri juga. Dan secara spiritual, opininya kami menemukan bahwa secara spiritual ya,
bahwa Pak Ganjar adalah masih juriatnya Wali Songo, masih juriatnya para pendiri-pendiri kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, terutama di Jabar, Jateng, dan Jatim serta Bali. Kami tidak bermaksud untuk mencampur adukan antara ilmiah dengan non ilmiah, antara perjalanan religi kami dengan politik, tidak. Tapi ini kami memang merasa terpanggil untuk menjaga Republik ini yang sudah dirintis oleh para putra bangsa sendiri, putra bangsa Indonesia. Sampai perjuangan tahun 45, banyak pahlawan-pahlawan dari berbagai suku di Indonesia yang gugur untuk menyatukan Indonesia. Ada dari Dayak, Cilik Riwut, ada dari Bali, Ngurah Rai, ada Jawa Tengah, Pangeran Diponegoro, dan Jawa Barat juga di Bangsa. Itulah pendiri-pendiri termasuk dari Sumatera, Alibasa satu Alibasa ya, dan lain-lain. Dan mengerucut kepada bahwa putra bangsa adalah Pak Ganjar Pranowo. Semoga Indonesia ke depan berkah, dipimpin oleh putra bangsa, putra terbaik bangsa, dan mudah-mudahan Indonesia semakin lebih baik. Hari ini hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, tanpa kita rencanakan, tanpa kita duga, ternyata saya bertemu dengan Pak Yai Poniman, Pak Yai Poniman, Pak Ustadz Poniman, dan ya beliau seorang tokoh, seorang ustadz dan pendiri Yayasan Yayasan Selarasa, Yayasan Gageng Selarasa di wilayah Buntet Pesantren, untuk desa. Desa Buntet ya, Desa Buntet. Ya, jadi kami dari Laskar Macan Ali itu, Laskar Macan Ali bukan ormas, bukan OKP, bukan LSM, tapi Laskar Macan Ali mengacu pada sejarah tahun 1527 saat Sinuhun Sunan Gunung Jati memerintahkan Fatahillah untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dengan membawa Dwaja Kesultanan Cirebon, atau sekarang kita kenal adalah Dwaja Mataram. Pastinya kami ya adalah menjaga marwah leluhur. Istilahnya bahwa ya harus mengikuti ajaran leluhur kami, para wali, menjaga adat tradisi, melaksanakan amanah-amanahnya. Nah, menyangkut ini diskusi ya, menyangkut pilpres. Dari 3 pasang calon pasti adalah putra-putra terbaik bangsa yang yang akan berupaya menjadi pemimpin Indonesia, dan semuanya mempunyai program visi misi yang sangat bagus buat kami. Kami menilai, kami menganalisa semuanya ingin Indonesia lebih baik, akan lebih baik. Dan kami salut. Siapapun yang jadi nanti adalah orang-orang yang pastinya pilihan rakyat. Pastinya juga ya sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pastinya. Karena itu pastinya Allah yang menentukan. Tapi buat kami ya, saya juga minta pendapat. Walaupun Macan Ali tidak berpolitik, tapi secara kebetulan kami juga ingin andil dalam politik, ingin memilih yang terbaik dari yang baik.
karena kami mengacu kepada para wali, pastinya penasaran. Apakah dari 3 calon presiden dan wapres ini ada nggak sih yang berkaitan atau bercuriat atau masih ada silsilah, apakah dari jalur ibu, dari jalur laki-laki, dengan para wali sebagai junjungan kita, terutama orang Indonesia di Cirebon. Ceritanya kami itu selalu bermunajat, karena kami memang tidak ingin berbicara politik, tapi berbicaranya siapa sih yang pastinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi siapa sih yang direstui oleh leluhur kami gitu. Makanya kami mencoba untuk yang bermunajat, bertawasul, dan kemarin kami melakukan ziarah wali sampai terakhir kepada junjungan kita juga, yaitu Panembahan Abdul Karim atau Panembahan Ratu II, atau dikenal oleh Panembahan Giri Raya. Dia kan jelas jalurnya ke Singapura, Sunan Gunung. Dari hasil ziarah, dari hasil tawasul, dari hasil munajat, secara spiritual, memang secara ilmiah tidak bisa dibuktikan ya, tapi secara spiritual kami merasakan bahwa ternyata dari 3 pasang itu yang terdekat dengan juga Wali Songo adalah Pak Ganjar Pranowo, dan itu kami rasakan ya. Makanya kita diskusi ya, orang lain mau percaya silakan, juga tidak silakan. Kita berbicara sosok, mau nanti terpilih atau tidak terpilih kan Allah yang menentukan. Kita berbicara keluarga besar. Ternyata kami meyakini bahwa Ganjar Pranowo adalah masih berjuriat ke Wali Songo, dan semakin mengerucut yaitu ke Sunan Kalijaga dan Maulana Malik Ibrahim. Mungkin kami juga dapat petunjuk lain bahwa ternyata ada kaitannya juga dengan Pajajaran, Mataram, Bali. Dan ketika saya ketahui bahwa ternyata suku Hindu Bali itu dulu juga asalnya dari Jawa Barat, dari Karangkambulian, Ciamis. Ya. Iya. Ketika pulang dari ziarah, kami mampir ke Padepokan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Jalan Kiai Mojo, Yogyakarta ya. Dan kami diterima dan kami bermalam di sana. Dan kemudian kami diskusi. Ternyata Raden Ayudhya Purnawasari, salah satu cicitnya Kiai Ahmad Dahlan itu juga sama punya keyakinannya bahwa hasil dari survei, dari metodenya dia lah, secara ilmiah saya juga tidak tahu, ternyata betul juga bahwa di sana juga tercatat di Raden Ayudhya itu Pak Ganjar itu ada kaitannya dengan yang tadi saya sebutkan, nyambung. Jadi kok sama gitu, dikaitkan dengan ketika Yai mengatakan tentang Bang Ganjar. Pasti orang-orang nggak tahu loh, sampai jutaan orang kok melihat YouTube-nya. Makanya tanpa sengaja kita malah ketemu. Sebagai seorang tokoh ulama ustadz yang banyak makan asam garam Yai, saya juga dengar sepak terjangnya Yai bagaimana menjadi panatagama, alias seorang ustadz yang mengajarkan tentang agama. Pahit ketirnya sampai tetap teguh untuk mengayomi para wargi lah, penata wargi juga untuk dididik. Kok bisa hampir sama? Menurut Yai pripun? Gimana sih? Apa yang saya lakukan ini? Ya kalau salah ya memang salah ya, kalau tidak ya tidak. Tapi kami punya keyakinan itu ya. Oh ya, pandang Yai termasuk kenapa Yai sampai viral itu?
Terima kasih, mohon maaf. Ya. Saya masyarakat memanggil saya seorang ustadz walaupun saya tidak pantas jadi ustadz. Kalau kiai berlebihan, saya orang bodoh. Ini sekedar ngopi bareng lah Pak. Ngopi bareng masalah Pak Ganjar. Saya juga punya suatu keyakinan bahwa masyarakat Indonesia ini yang Islamnya terbesar di seluruh dunia ini tidak lepas dari perjuangan para wali songo. Dan insya Allah kalau para wali songo merestui dari ketiga pasang ini, insya Allah itulah yang akan menjadi pemimpin negara Indonesia tahun 2024. Dari berbagai kajian lahir batin, saya juga meyakini bahwa dari ketiga pasang calon ini yang istilahnya duriyahnya nyambung ke para duriyah wali songo adalah Pak Ganjar Pranowo. Dan saya sempat viral itu juga, mohon maaf, saya juga di luar kendali saya, sebab 1 minggu sebelumnya itu saya jadi viral. Sebenarnya saya sempat berhitung 7 hari itu di jalan di rumah, tak hitung pakai jari itu nggak ada yang pas gitu. Tapi kok tiba-tiba begitu ada orang yang memvideo, ternyata bahwa pasangan Ganjar Mahfud ini yang pas dan tepat untuk memimpin negara Republik Indonesia 2024. Itu ya saya katakan sesuai di video itu memang hukum alam, dan saya yakin hukum alam itu udah ada di Lauhul Mahfud, dan Pak Mahfud udah ada di sana, berarti Pak Mahfud kebetulan menjadi wapresnya. Saya yakin, apalagi Bapak tadi udah berkunjung bersilaturahim di keturunannya, keluarganya Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh Muhammadiyah, dan bahkan tadi udah sempat ngobrol, itu ada apa itu namanya Pak? Buku nasab lah ya, babon sampai 16 meter. Dan ternyata Bapak Ganjar Pranowo itu nyambung antara keturunan Sunan Kalijaga dan Maulana Najib Ibrahim. Saya yakin adanya, dan sekali lagi bahwa saya yang sempat diviralkan dan sampai sekarang katanya masih tambah viral. Saya cek itu ternyata udah 300 juta yang melihat video viral saya bahwa yang akan menjadi pemimpin adalah Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya yakin, aku yakin, walaupun sekarang per hari ini mungkin di otak-atik dialah yang sebagai pemenang, tapi saya yakin dengan kekuatan alam, dengan kekuatan Lauhul Mahfud, Pak Ganjar Mahfud yang akan memimpin negara Republik Indonesia 2024. Nanti mudah-mudahan, saya orang bodoh, saya orang nggak ngerti, cuma tanpa diembel-embel, mohon maaf Pak, saya sempat viral itu banyak yang komen macam-macam. Pak Ustadz, bahkan mohon maaf, keluarga saya yang jadi bumerang. Anak saya di mana-mana ditanya, kamu anaknya Ustadz viral ya? Bahkan yang tidak segan-segan karena panasnya atau karena tidak sukanya pada saya, banyak yang mencaci maki, Ustadz Dobol, Ustadz Gelo, Ustadz Sinting dan lain sebagainya. Tapi saya terima sebagai konsekuensi di dunia maya, di dunia medsos yang begitu bebas. Saya terima, dan saya berdoa mudah-mudahan dengan kebodohan saya, bahkan ada yang nelpon, ada yang inbox, Pak Ustadz dibayar piro gitu oleh timnya Ganjar. Sampai berani seperti itu, mohon maaf. Saya jawab, kalau boleh saya bersumpah demi Allah dan Rasulullah, saya tidak ada bayaran dari timnya Pak Ganjar, dan itu timbul dari hati nurani saya sendiri, secara sengaja maupun tidak sengaja. Itulah yang timbul dari hati nurani, sehingga saya berucap bahwa Pak Ganjarlah
Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud yang pantas, lebih pantas memimpin NKRI tahun 2024. Tambah yakin lagi Bapak tadi ngomong bahwa nyambung dengan Sunan Kalijogo dan Maulana Malik Ibrahim. Saya menambah keyakinan saya yang tadinya 100% menjadi 200%. Insya Allah kode alam, insya Allah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD akan memimpin NKRI 2020. Jadi ya kadang-kadang Pak Yai kita juga tidak paham. Ya. Saya punya akun medsos misalnya. Ya. Saya tidak pernah mengomentari statusnya orang, tidak pernah mencela orang, tidak pernah campur tangannya gitu. Tapi ketika saya bikin status sendiri, kenapa gitu orang juga banyak yang caci maki, banyak yang nggak suka. Padahal saya tidak pernah mengganggu mereka. Ya. Sama Pak Yai juga kan nggak pernah mengganggu mereka. Ketika Pak Yai menghitung dengan metodenya Pak Yai dan menghasilkan suatu keputusannya demikian, ya itu kan keistimewaan seseorang yang mungkin juga tidak dimiliki orang lain. Nah, ketika saya juga menyalahkan Pak Yai, ya tidak bisa dong Pak Yai, karena Allah kan menciptakan manusia dengan keahliannya masing-masing. Ketika Pak Yai mempunyai metode dan kemudian berhasil, ketika Pak Jokowi kemudian sekarang mencoba dengan metode itu, kemudian yang Pak Ganjar, itu sah-sah saja sebetulnya. Sama dengan kami saja. Ketika kami punya keyakinan dengan perjalanan spiritual kami, Pak Ganjar itu seyakin-yakinnya buat kami adalah orang yang masih ada kaitannya dengan zuriatnya para wali, yaitu Sunan Kalijaga dan ada juga ke Maulana. Itu metode kami. Sekarang orang mau caci maki, kan? Saya tidak pikirkan mereka, kan gitu Pak ya. Karena Pak Yai sekarang kita bisa oleh Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba dipertemukan. Walaupun saya misalnya Pak Yai, saya dengan majelis saya yakin bahwa itu dilihat, belum tentu juga memilih. Pak Yai juga sama, mungkin walaupun diramalkan Pak Ganjar yang pasti menang nanti, belum tentu Pak Yai memilih Pak Ganjar, kan itu rahasia, hanya Allah yang tahu. Jadi, setidaknya harus saling menghargai. Pak. Saya juga berharap ini semakin hari mendekati Pilpres 14 Februari. Kita lihat di medsos sudah semakin liar, terutama adanya isu-isu mengenai tidak netralnya aparat negara, kemudian termasuk ASN, termasuk komunitas tertentu, ya, semua digerakkan dengan berbagai cara untuk kalau untuk menang nggak, tapi kalau untuk menjegal calon lain, ini yang saya sebagai warga bangsa merasa sedih banyak. Katanya digembar-gemborkan bahwa kita harus berdemokrasi yang baik, tapi kok harus begini gitu. Ya itu benar-benar isu. Sebab kalau terus semakin hari semakin kencang mengenai ketidaknetralan penyelenggaraan negara, saya malah khawatir nanti akan ada konflik horizontal, akan ada chaos. Kalau sudah chaos, yang rugi ya bangsa, bukan yang mempunyai idenya. Ambisi boleh ya Pak ya, saya juga punya ambisi, tapi ambisi juga ada aturan kan ya, namanya ada aturan yang jangan sampai nabrak lah, jangan sampai nabrak aturan-aturan yang sangat istilahnya pokok gitu. Perjalanan seperti air. Kalau kita sebagai umat kan ya yakin adanya Allah yang tentukan gitu. Ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini minimal bisa membuka wacana, membuka kolbu, membuka hati, membuka
kita semuanya warga bangsa untuk mensukseskan pemilu 14 Oktober ini Pak. Mereka datang ke TPS pada 14 Oktober karena punya hak politik dan memilih sesuai nuraninya, tidak terpengaruh dengan janji-janjinya para calon, tidak terpengaruh dengan misalnya ada politik uang, ada sembako dan lain-lain. Mudah-mudahan memang kolbu Pak. Makanya mari Pak Yai kita berdoa pada Allah bahwa semua warga bangsa Indonesia mensukseskan pemilu dan memilih sesuai nuraninya. Nah ini karena ini Tuhan yang punya kuasa. Biarpun kita berbuat sehebat apapun, selicik apapun, kalau Allah tidak berkenan ya tidak jadi. Ketika kita apa adanya, dijegal sana sini, kalau kata Gusti Allah jadi ya jadi. Ya makanya Yai, saya menghormati Yai dengan metodenya Yai, karena memang kami tidak punya metode itu. Dan saya yakin sebagai seorang ustadz, saya tidak sembarangan untuk menghitung itu. Sama dengan kami, tidak sembarangan untuk meyakini bahwa Pak Ganjar adalah putra bangsa yang masih berjuang kepada Wali Songo dan para kerajaan-kerajaan yang besar di Indonesia seperti Pajajaran, Mataram, Bali. Kemudian Pak Yai, kalau saya sih masih percaya ya, alam dan zaman, leluhur dan gaib pasti ikut campur dalam menentukan siapa pemimpin bangsa ini. Dan pastinya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejarah perjalanan bangsa ini dari Nuswantara menjadi Nusantara itu tidak main-main ya. Dengan ditemukannya Gunung Padang yang katanya 30.000 sebelum Masehi itu kan megalitikum yang sangat bisa merubah sejarah dunia. Cianjur. Kemudian Borobudur yang kini sudah menjadi kiblatnya umat Buddhis. Kemudian ditemukannya lagi artefak-artefak yang usianya sudah. Yang konon saya subakin juga ke Tanah Jawa dengan orang pertama yang membawa Al-Quran. Berarti ini kan negara pilihan sebetulnya. Yang pasti dijaga sama Allah, dijaga oleh para leluhur kan kekuatan. Nah, mudah-mudahan kita lancar. Ya, para warga bangsa, para sedulur, kami berdua tidak punya tendensi apa-apa. Siapapun presidennya, kami ya tetap begini. Ya tetap jadi panata agama, panata warji, mendidik santri-santrinya. Kami juga di Macan Ali tetap bergerak pada adat, tradisi dan budaya. Apapun presidennya, kami tetap begini. Tidak punya tendensi. Tapi kami juga punya peduli untuk bangsa ini ke depan dengan cara masing-masing. Kami ingin tahu pemimpin nanti itu dari mana, babah bibit bobotnya, kan katanya. Kemudian Pak Yai juga dengan metodenya pasti tidak dengan ilmiah fisik saya, tapi dengan spiritual yang tinggi beliau sampai mau bisa menentukan. Percaya apa enggak kita? Karena saya orang Muslim, percaya adanya Allah. Dan Allah menciptakan makhluk yang mulia adalah manusia. Setiap manusia pasti punya kelebihan. Ketika Yai bisa melakukan itu, saya percaya. Karena itulah kelebihan Yai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kami semua. Belum tentu kami itu bisa memimpin para santri. Ya. Apalagi maaf, Kiai Nusantara itu kiai kampung. Apa adanya, kami juga apa adanya. Jadi, sekali lagi, kami tidak punya tendensi apa-apa. Siapapun yang menjadi presiden nanti, pilihan kami atau bukan nanti di di TPS, di kotak suara itu, dia pemimpin kita juga. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita terima, harus kita suka. Ya baik. Dan harus kita jaga dan harus kita support. Sekali lagi, dari hasil spiritual kami, Pak
Ganjar adalah orang yang masih ada kaitannya Budi Adipati. Beliau meramalkan bahwa Pak Ganjar insya Allah memimpin Indonesia presiden pilihan rakyat pada pemilu 14 Februari 2024. Amin. Amin. Semangat. Ini kata-kata terakhir. Kami orang bodoh, kami orang kampung, kami tidak punya apa-apa, tidak punya tendensi apa-apa. Cuma kami diajarkan oleh para kiai, para alim ulama. Yakinlah bahwa sesuatu yang diawali dengan kebaikan akan menghasilkan kebaikan pula. Sesuatu yang diawali dengan ketidakbaikan maka akan menghasilkan keburukan. Sesuatu yang diawali dengan kebaikan menghasilkan kebaikan, Allah akan meridhoinya. Sesuatu yang diawali dengan ketidakbaikan akan menghasilkan keburukan, yakinlah Allah tidak akan meridhoinya. Kita beramal di dunia, melakukan ibadah, melakukan kebaikan apapun, niatkan ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, karena ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, sedekah, berbuat baik, jangan mengharapkan surga, tapi mengharapkan ridho Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, insya Allah surga akan kita dapatkan, kenikmatan akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Yakinlah bahwa Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD orang yang dipilih oleh Allah, yaitu pemimpin yang terbaik di antara ketiga yang baik-baik ini. Bismillah, insya Allah 2024 Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul qabul qabul. Al-Fatihah. Ya kan. Baik, warga bangsa, sekali lagi kami berdua berkeinginan bahwa negara kita Indonesia akan lebih maju, maka ciptakanlah pemilu yang aman dan kondusif. Kita jaga NKRI yang berbineka tunggal ika. Inilah Indonesia. Salam kemenangan untuk perubahan.